Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Revalia. saya Vidya Fansukni Sanjaya. Saya Muhammad Salim. Saya juga Pratama Tanjung. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Bagi sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu jadi kalau kita lihat latar belakang perang Aceh ini, inti masalahnya itu sebenarnya soal kepentingan ekonomi dan juga politik Belanda. Aceh itu sejak dulu punya posisi strategis di saat Malaka dan di Selat Malaka, dan otomatis juga bikin Belanda ini juga merasa perlu menguasai jalur itu demi perdagangan mereka. Terus situasinya juga makin panas gitu setelah keluar Traktat Sumatera tahun 1871 di mana antara Belanda dan Inggris. Terus dalam perjanjian itu juga Inggris tuh basically itu merestui gitu, di mana Belanda itu untuk ikut campur tangan di perang Aceh ini. Jadi Aceh seperti dibiarkan sendirian menghadapi ambisi kolonial. Nah, tapi Aceh juga kayak nggak tinggal diam juga gitu, dimana secara politik dan agama mereka tuh merasa punya kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan. Jadi di sini Aceh juga melakukan penolakan, bukan sekadar perang biasa juga, tapi bentuk perjuangan mereka juga tetap dengan mempertahankan martabat dan juga identitas yang sudah mereka pegang selama ratusan tahun. Dimana di sini tuh kita bisa lihat gitu bahwa kolonialisme bukan cuma soal wilayah, tapi juga kayak soal dominasi dan juga kontrol budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase-fase perang. Yang pertama yaitu Perang Aceh I, di mana terjadi pada tahun 1873-1874. Di mana fase pertama ini tuh ditandai gitu dengan adanya agresi awal Belanda, di mana mereka mengira Aceh itu gampang ditaklukin. Tapi ternyata malah Jenderal Kohler gugur dari sini. Terus kelihatan juga gitu bahwa Belanda tuh meremehkan kekuatan Aceh pada perang ini. Terus yang selanjutnya itu perang Aceh kedua, di mana terjadi pada 1874 sampai 1880. Di mana setelah gagal di awal tadi, Belanda tuh coba strategi baru gitu dengan sistem konsentrasi benteng. Di mana intinya mereka tuh kayak bikin pertahanan ketat untuk memperlambat pergerakan pasukan Aceh. Tapi ini pun nggak sepenuhnya berhasil gitu, karena Aceh punya basis gitu, punya basis rakyat yang cukup kuat. Terus selanjutnya yaitu perang gerilya tahun 1880 sampai 1904, di mana di sini tuh fase paling menentukan gitu, di mana Aceh itu mulai pakai taktik gerilyanya, di mana mereka menyerang secara sporadis, memanfaatkan medan dan juga mengandalkan solidaritas rakyat. Di fase ini juga semangat rakyat itu semesta benar-benar terasa gitu. Terus selanjutnya yang fase terakhir yaitu fase akhir perlawanan tahun 1904 sampai 1912, di mana di tahap akhir ini Belanda tuh sudah makin agresif gitu dengan politik pacification, tapi perlawanan Aceh tetap ada meskipun secara militer makin tertekan. Ini juga menunjukkan gitu bahwa perjuangan Aceh itu lebih kuat di aspek ideologis, mempertahankan harga diri dan juga identitas sampai titik terakhir. Oke, selanjutnya itu adalah tokoh-tokoh dari Perang Aceh. Yang pertama itu adalah Tengku Cikditiro atau nama lainnya itu Tengku Muhammad Saman. Jadi Tengku Cikditiro ini adalah seorang ulama karismatik dari Tiro Pidi yang dihormati luas sebagai pemimpin agama sekaligus panglima spiritual dalam Perang Aceh. Beliau ini memadukan ajaran agama dengan strategi mobilisasi massa. Jadi sehingga perlawanannya itu terhadap Belanda berubah menjadi perang sabit, yaitu sebuah jihad yang mendorong rakyat Aceh itu untuk ikut berjuang dengan penuh pengorbanan. Jadi melalui khotbah, seruan, serta jaring ulama di kampung-kampung, ia menyatukan berbagai kelompok pejuang Aceh yang sebelumnya bergerak secara terpisah. Jadi dalam operasi gerilya, Tengku Cikditiro ini tuh memimpin penyerangan dari pedalaman serta memberikan legitimasi religius yang membuat pasukan Aceh itu semakin bersemangat. Akhir perjuangannya itu datang pada sekitar tahun 1890 sampai 1891 ketika beliau ini wafat. Lalu tokoh
tokoh penting yang kedua itu adalah Tuku Umar, atau nama lainnya itu Tuku Umar Murajohan. Jadi Tuku Umar itu berasal dari kalangan Ule Balang Molabu, dan dikenal sebagai panglima yang cerdas dan juga ahli dalam strategi. Kiprahnya itu dalam perang Aceh sangat menonjol karena taktik yang disebut sebagai tipu dayanya itu yang terkenal. Ia sempat berpura-pura bekerja sama dengan Belanda untuk mendapatkan senjata, kapal, dan juga dukungan logistik. Namun pada saat yang tepat ia berbalik menyerang dan juga menggunakan peralatan tersebut untuk menghantam pasukan kolonial dari Belanda. Dengan kepiawaiannya, beliau ini mengatur pasukan serta membangun jaringan aliansi antar pejuang. Jadi Tuku Umar ini memimpin serangan gerilya yang besar yang membuat Belanda itu kewalahan gitu terhadap Aceh, dan namanya itu menjadi simbol kecerdikan oleh militer Aceh. Namun pada tahun 1899 ia itu gugur dalam sebuah pertempuran besar saat memimpin serangan balik di wilayahnya. Lalu selanjutnya itu ada tokoh wanita yaitu Cut Nyak Dien. Jadi beliau ini merupakan perempuan bangsawan dari Lampadang yang sepanjang hidupnya itu terlibat dalam perlawanan bersama para pemimpin Aceh, termasuk suaminya yaitu Tuku Umar tadi. Setelah banyak tokoh pria yang gugur, Cut Nyak Dien tuh mengambil alih kepemimpinan gerilya dan menjadi figur yang sangat disegani, yaitu mengatur strategi serangan, mengordinasikan logistik, serta memotivasi rakyat itu melalui keteguhan iman dan juga retorika perjuangan. Cut Nyak Dien juga memimpin pasukan di hutan-hutan, memindahkan markas, dan memastikan moral pasukannya itu tetap kuat meski situasinya itu semakin sulit. Dan Cut Nyak Dien juga dikenal sebagai simbol keberanian perempuan Aceh, di mana ia menunjukkan bahwa perjuangan itu enggak mengenal gender. Tahun 1901 ia akhirnya ditangkap oleh Belanda setelah kondisi fisiknya itu lemah. Ia kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat hingga meninggal pada tahun 1908. Walau wafat jauh dari tanah Aceh, namanya dikenang sebagai perlawanan nasional yang tekadnya itu tidak pernah luntur. Selanjutnya juga ada tokoh perempuan bernama Cut Mutia atau Cut Nyak Mutia. Cut Mutia ini adalah tokoh perempuan perjuangan dari daerah Pirak Pidi yang melanjutkan perjuangannya setelah suaminya yaitu Tuku Cik Tunong yang gugur di tangan Belanda juga. Ia tidak hanya menjadi simbol keberanian, tapi juga memimpin strategis yang mengatur kelompok-kelompok gerilya kecil di Aceh Utara. Cut Mutia itu aktif memimpin serangan kilat terhadap pos-pos Belanda, mengordinasikan pergerakan pasukan, dan menjaga jalur logistik bagi para pejuang yang bergerak di pedalaman-pedalaman. Dan dalam situasi terdesak dan pasukannya yang semakin sedikit, ia itu tetap bertahan dan menolak menyerah kepada Belanda. Pada tahun 1910 ia itu gugur dalam kontak senjata dengan pasukan kolonial, di mana perjuangannya itu termasuk yang terakhir di wilayah Aceh Utara, menandai akhir dari fase gerilya lokal yang berlangsung jauh melewati runtuhnya pusat pemerintahan Aceh. Lalu selanjutnya itu adalah Panglima Polem. Beliau ini adalah salah satu panglima tradisional yang paling penting dari Aceh Besar. Beliau ini berasal dari struktur militer tradisional yang memiliki peran sentral gitu dalam mempertahankan wilayah pesisir dan kota Banda Aceh. Pada masa invasi awal Belanda, ia itu memimpin pertahanan Aceh secara terbuka, mengatur garis pertahanan di pesisir, memobilisasi pasukan lokal, serta memimpin sejumlah pertempuran besar pada fase awal perang antara Aceh dan juga Belanda. Meskipun pasukan Aceh itu bertempur dengan gigih, perlahan-lahan pertahanan kota mereka itu runtuh akibat keunggulan persenjataan pihak Belanda. Jadi setelah melalui serangkaian pertempuran panjang, Panglima Polem itu akhirnya ditangkap atau dipaksa menyerah ketika Belanda itu berhasil merebut pusat pemerintahan Aceh. Penyerahan Panglima Polem itu menandai berakhirnya perang terbuka dan juga awal dari fase gerilya yang dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal lainnya. Dan yang terakhir itu adalah Sultan Muhammad Daud Syah atau
Sultan Daud Shah biasa dipanggil. Beliau ini merupakan sultan terakhir Kesultanan Aceh yang berkuasa pada masa ketika Belanda itu mulai mengintensifikasikan upaya penaklukannya terhadap Aceh. Meskipun kekuatan militer kesultanan itu telah menurun drastis, keberadaan sultan itu tetap penting gitu sebagai simbol politik dan juga legitimasi perjuangan. Para ulama dan bangsawan Aceh itu sering mengatasnamakan sultan untuk memobilisasi rakyat serta mengklaim bahwa perjuangan mereka itu adalah pembelaan terhadap kedaulatan negara Aceh. Dan sultan itu berperan dalam menjaga koordinasi dan memberikan arah diplomasi sekaligus menjadi lambang persatuan rakyat. Pada tahun 1903 Sultan Daud Shah itu akhirnya ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Jadi penangkapannya itu meruntuhkan struktur pemerintahan formal Aceh dan memperkuat dominasi administrasi kolonial. Meskipun perlawanan rakyat Aceh itu tetap berlangsung secara sporadis di daerah-daerah pedalaman. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Saya akan menjelaskan di sini strategi dan taktik perlawanan rakyat Aceh pada tahun 1873 sampai 1912. Jadi pada masa perang Aceh ini, rakyat Aceh ini punya banyak strategi buat menghadapi serangan Belanda yang teknologinya lebih maju. Salah satu yang paling efektif itu adalah perang gerilya. Jadi pejuang Aceh ini sering melakukan serangan cepat dan mendadak, memanfaatkan medan, hutan, dan pegunungan, lalu langsung mundur sebelum Belanda sempat membalas. Jadi karena itu Belanda ini sering kesulitan membaca pola pergerakan mereka. Lalu selain itu mereka juga membangun kuta atau benteng-benteng tradisional. Benteng ini jadi pusat pertahanan dan tempat berkumpulnya pasukan. Walau bentuknya sederhana, tapi sangat membantu memperlambat serangan Belanda. Lalu perlawanan Aceh ini juga sangat kuat karena ada peran besar dari para ulama. Jadi para ulama ini menggerakkan rakyat lewat semangat perang sabil yang bikin masyarakat Aceh ini punya motivasi tinggi lah untuk tetap melawan meskipun situasinya ini sulit. Jadi struktur sosial Aceh ini seperti mukim dan Gampong juga ikut membantu. Jadi karena jaringan masyarakatnya kuat, terus mobilisasi pasukan, logistik dan tempat persembunyian itu bisa berjalan lancar. Kalau dari sisi persenjataan itu rakyat Aceh ini tetap berusaha memperkuat diri lewat perdagangan senjata dengan pedagang asing. Jadi meskipun di blokade gitu ya, mereka masih bisa mendapatkan senjata untuk bertahan. Lalu terakhir ini pejuang Aceh sering melakukan serangan ke jalur logistik Belanda. Jadi pos-pos kecil dan konvoi Belanda ini jadi sasaran untuk melemahkan suplai mereka. Jadi serangan seperti ini tuh pergerakan pasukan Belanda tuh jadi lambat dan tidak stabil. Selanjutnya akhir perlawanan dan dampak perang Aceh. Akhir perlawanan. Yang pertama itu Belanda memperkuat politik adu domba. Strategi Belanda tuh makin sistematis pada awal abad ke-20. Mereka mendekati para uleh balang yang bersedia bekerja sama dan menawarkan jabatan perlindungan dan kekuasaan lokal. Cara itu tuh melemahkan kesatuan politik Aceh dan pejuang Aceh menjadi kehilangan dukungan logistik dan jaringan sosial di beberapa wilayah. Selanjutnya tuh Belanda menangkap banyak pemimpin perang. Gerakan Aceh tuh bergantung pada figur karismatik. Setelah Teku Umar dan Cut Nyadin terlibat dalam pertempuran besar, Belanda tuh mengerahkan pasukan Merecause yang terlatih buat mengejar para pemimpin. Penangkapan dan kematian tokoh seperti Tengku Cik Ditiro tuh membuat struktur komando Aceh runtuh dan gak ada lagi figur yang mampu menyatukan perlawanan dalam skala luas. Selanjutnya ada dampak perang Aceh. Yang pertama banyak penduduk meninggal dan desa hancur. Perang berlangsung lama dan banyak desa dibakar atau ditinggalkan. Penduduk yang kehilangan rumah itu mengungsi ke hutan atau daerah lain dan jumlah korban jiwa juga meningkat karena pertempuran, kelaparan, dan penyakit. Selanjutnya banyak keluarga kehilangan tanah dan mata pencaharian. Setelah perang tuh banyak lahan berubah fungsi atau jatuh ke tangan kelompok yang bekerja sama dengan Belanda yang menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber ekonomi utama yang membuat struktur sosial Aceh berubah. Selanjutnya aktivitas dagang menurun drastis. Sebelum perang, Aceh itu udah aktif berdagang dengan India, Arab, dan wilayah Nusantara lain. Blokade laut Belanda tuh memutus koneksi barang impor dan ekspor,
sehingga pedagang lokal tuh kehilangan pendapatan. Selanjutnya, Belanda memegang kontrol penuh tetapi tidak stabil. Secara formal Belanda tuh menguasai Aceh, tapi kontrolnya tuh rapuh dan Aceh selalu berpotensi meletuskan perlawanan baru, sehingga Belanda harus menempatkan banyak pasukan di sana.